Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di dalam cinta kasih Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Dan tentunya pagi hari ini biarlah setiap kita memiliki hati yang terus haus dan rindu akan kebenaran. Sebab firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, maka Tuhan akan memuaskan. Seberapa kerinduan kita saat ini, maka akan dibayar tuntas oleh Tuhan Yesus yang akan memuaskan hati kita. Oleh sebab itu pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita sembah Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Juga untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini tengah mengikuti live streaming, mari bersama-sama kita bersatu hati. Kita sembah Dia Allah kita, sebab hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Sebab hanya Dia yang layak diagungkan, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Naikkan syukurmu, ucapkan syukurmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Syukur buat kebaikan Tuhan. Syukur sebab Kau baik Tuhan, Allah yang baik. Kau teramat baik. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, syukur buat perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Jangan biarkan mulut kita terdiam Bapak Ibu Saudara. Biar bukan hanya mulut kita, namun hati kita juga bersorak oleh karena kebaikan Tuhan. Karena perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib itu senantiasa ada di dalam hidup kita. Karena rancangannya yang senantiasa merancangkan damai sejahtera itu nyata bagi kita. Karena pemeliharaan Allah yang begitu sempurna, penyertaannya yang begitu sempurna atas hidup kita. Haleluya. Tuhan sudah memulainya. Dari awal mulanya Tuhan menjadikan semuanya baik. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berhari di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau
Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Amin. Haleluya. Allah yang sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Katakan, sekarang ku memuji-Mu ya Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, dan kita naikkan pujian ini. Kita angkat tangan kita dan katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu.
menyembah Dia Allah kita. Dia yang menjadikan dari semula sungguh baik dan teramat baik. Semuanya dikerjakannya buat kita. Kita dibuatnya menjadi pribadi yang berharga karena perbuatan tangannya, karena rancangannya yang begitu mulia buat kita. Haleluya Yesus Tuhan, glory bagimu Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, Kau ajaib ya Yesus, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang dahsyat dan perkasa. Kau Allah yang hadir di tempat ini Tuhan, Kau lawan setiap kami, sembah kami Yesus. Kau rindu menikmati hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali. Sekalipun kita tidak dapat tatap muka, tapi kita dapat berjumpa lewat live streaming di pagi hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menikmati ibadah pada pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Sehat ya? Sehat semuanya, puji nama Tuhan. Dan saya mengucap syukur dan saya mengucapkan terima kasih juga untuk doa, untuk support dari Bapak Ibu Saudara, sehingga pagi hari ini saya boleh berdiri tegak di hadapan kamera. Semua karena kasih kemurahan Tuhan, berkat kemurahan Tuhan buat saya. Matur nuwun nggih. Untuk pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama, dan tema di bulan Juli adalah kemenangan bagi orang percaya. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 15. Oke, kita baca bersama. Udah ketemu ya? Kita baca bersama. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang ke sebelah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kemenangan bagi orang percaya. Kita sudah membaca bagaimana bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Peperangan melawan Amalek ini adalah peperangan pertama yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Dan masalah kesiapan, tentu saja bangsa Israel nggak siap Bapak Ibu. Karena kalau kita melihat bagaimana bangsa Israel pada saat itu, mereka keluar dari tanah Mesir, keluar dari tanah perbudakan, dipimpin Musa untuk menuju tanah perjanjian. Banyak proses yang dilewati. Mereka harus menyeberang laut Teberau. Mereka harus mengalami kelaparan, panas, kedinginan, kehausan. Dan begitu itu selesai, yang dialami mereka melawan bangsa Amalek. Ketidaksiapan yang kedua, mereka itu budak. Bangsa Israel adalah budak di Mesir. Bukan ahli perang, bukan ahli dalam pertempuran. Mereka bisanya bikin batu bata, kerja kasar seperti itu. Mereka nggak siap. Tetapi
yang kita baca di dalam Keluaran ini, yang terjadi hasil dari peperangan tersebut adalah bangsa Israel keluar sebagai pemenang dalam peperangan. Luar biasa. Apa kuncinya Bapak Ibu Saudara? Kita belajar bersama-sama. Kunci yang pertama di dalam Keluaran ini dikatakan kunci kemenangan bangsa Israel adalah kehadiran Allah. Musa yang pada saat itu sebagai seorang pemimpin, dia melakukan tugasnya yang harus dilakukan sebagai seorang pemimpin. Dia mengatur strategi. Yosua, kamu pilih orang-orang yang terbaik, maju perang melawan bangsa Amalek, dan aku akan naik ke atas bukit. Bukan untuk melarikan diri Bapak Ibu Saudara, bukan untuk melarikan diri, tapi justru di atas bukit itulah penentu kemenangan bangsa Israel. Harun, Hur, dan Musa naik ke atas bukit, dan Musa berperang melawan bangsa Amalek. Musa dengan membawa tongkat Allah sebagai lambang kehadiran Allah, karena melalui tongkat itu adalah alat di mana Allah melakukan kuasanya, di mana Allah melakukan mujizatnya, di mana Allah melakukan penyertaannya melalui tongkat itu sebagai alat Tuhan. Bukan tongkatnya Bapak Ibu, tapi bagaimana Allah melakukan dan Allah bekerja untuk bangsa Israel. Oh, sungguh cintanya Allah kepada bangsa Israel, nggak macem-macem, bukan kaleng-kaleng gitu ya. Anak sekarang kalau ngomong ya, kalau menyebutkannya seperti itu. Kehadiran Allah nyata untuk bangsa Israel. Tongkat yang membelah laut Teberau, tongkat Allah yang memberikan air bagi bangsa Israel, tongkat yang menyertai bangsa Israel itu sepanjang perjalanan di padang gurun, menyatakan kehadiran Allah, menyatakan kuasa Allah atas bangsa Israel. Kunci yang kedua, kerjasama dan kesatuan. Sebagai seorang pemimpin, Musa langsung memberikan mandat. Yosua maksudnya. Yosua, kamu berperang melawan bangsa Amalek, dan aku naik. Enak aja, penak men, aku sing maju perang. Nggak ngomong gitu. Ngomong gitu lampu itu nanti. Enggak. Yosua dengan taat melakukan apa yang dikatakan seorang pemimpin. Pemimpinnya yaitu Musa. Dia berperang melawan bangsa Amalek di Rafidim. Dan Harun, Hur, Musa naik ke atas bukit. Dan peperangan terjadi. Peperangan di atas, dan peperangan yang ada di bawah. Karena pada saat itu yang terjadi, ketika tangan Musa dengan membawa tongkat, ketika tangan itu teracung ke atas, naik ke atas, kuatlah bangsa Israel. Dan yang terjadi sebaliknya, ketika tangan itu, tongkat itu ke bawah, tangan itu turun, bangsa Israel mengalami kekalahan. Saya yakin ketika, bukan yakin, kita pasti tahu ya, tangan kalau terangkat terus mesti kesel, capek, cengang gitu ya. Seperti juga yang dialami oleh Musa. Maka penuatlah tangan Musa
Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu dan seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kita lihat yang kedua, kerja sama yang baik, kesepakatan yang baik, kesatuan yang baik yang ditunjukkan di sini. Musa, Yosua, Harun dan Hur terjadi dalam peperangan tersebut, Bapak Ibu. Musa yang capek, ngadeg terus, diambilkan batu sama Harun dan Hur, disuruh duduk, tangannya yang letih, penat, ditopang Bapak Ibu, sebelah satu, sebelah kanan, tangan dua. Gini, saya kalau lihat dia itu gini, kami bawa tongkat, satu Harun, satu Hur, megang, sehingga tangannya tidak turun sampai matahari terbenam, tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Kesatuan. Ada penopang Musa pada saat itu, Harun dan Yosua yang ada di bawah. Tanpa kesatuan tidak akan terjadi sebuah kemenangan. Tanpa kesatuan tidak akan terjadi hal yang manis itu, kemenangan bagi bangsa Israel. Kesatuan hati kunci yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesatuan hati di dalam keluarga, kesepakatan di dalam keluarga, komunikasi yang baik di dalam keluarga adalah kunci untuk setiap keluarga boleh mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Di dalam gereja pun terjadi. Seorang pemimpin, seorang hamba Tuhan, seorang gembala tidak akan mungkin dapat bertahan tanpa topangan-topangan dari jemaat Tuhan, tanpa topangan dari pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Saling bersinergi. Itu yang menjadi kekuatan Bapak Ibu. Karena itu benar-benar saya rasakan ketika saya mengalami sakit kemarin itu, motivasi, doa, perhatian dari Bapak Ibu itu bagaikan kekuatan, stimulan yang membuat saya, oh ya, ini ada tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Ada kekuatan yang baru yang muncul di dalam diri saya, Bapak Ibu. Sama seperti Musa ya mungkin saat itu. Ketika dia lelah, penat, ada orang-orang yang di sekitarnya yang begitu peduli, yang begitu perhatian. Saat ini mungkin Bapak Ibu penat, mengalami banyak hal, tekanan ekonomi, sakit, keluarga yang masih kacau. Mari saling menopang di dalam doa, saling memotivasi, memberikan kesaksian hidup, memberikan kata-kata yang penuh berkat buat orang-orang di sekitar kita. Itu akan memotivasi mereka. Bentuk perhatian lewat kata-kata, lewat perhatian yang lain, pemberian, itu merupakan dukungan yang luar biasa. Dan saat ini memang dalam pandemi ini butuh, sangat diperlukan motivasi daripada kita, anak-anak Tuhan. Mereka butuh kita untuk mensupport, memotivasi, mendoakan. Ini waktunya Bapak Ibu untuk kita saling menopang satu dengan yang lain.
Bukan hanya jemaat saja, orang-orang di sekitar kita. Kita perlu menopang mereka. Tunjukkan kuasa Tuhan, kasih Tuhan lewat hidup kita. Dan yang ketiga, doa. Saya percaya ketika ada di atas bukit, Musa, Harun, dan Hur gak anteng meneng sambil ngangkat tongkat gitu, kayak nggak ada apa. Tapi mereka, saya percaya ketika mereka memilih di atas bukit, karena mereka bisa melihat peperangan terjadi di bawah sana, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel melawan bangsa Amalek. Saya percaya ketika Musa melihat ke bawah, oh yang di sebelah sana butuh doa, pasti Musa langsung berdoa, oh Tuhan tolong. Melihat ke sana, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Itu yang terjadi, saya percaya itu yang dilakukan Musa pada saat itu. Dan benar Bapak Ibu, yang terjadi, tangan Tuhan bekerja luar biasa. Tangan Tuhan bekerja gagah perkasa, yang dinilai bahwa bangsa Israel yang no skill, tidak ada kemampuan, tidak ada kesiapan, tapi ketika tangan Tuhan bekerja, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemenangan terjadi untuk bangsa Israel. Kemenangan terjadi untuk bangsa Israel. Dan kita percaya doa adalah peperangan yang sesungguhnya. Peperangan yang sesungguhnya ketika kita berdoa, ketika ada masalah kita berdoa, meminta kepada Tuhan, menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya di dalam doa. Oh, kuasa doa mampu menembus segala kemustahilan, menembus ruang dan waktu. Di sini berdoa, Tuhan nyatakan kesembuhan. Di gereja Tuhan berdoa, Tuhan pulihkan Indonesia. Di sini, di rumahmu berdoa, mujizat dinyatakan. Kuasa doa mampu menembus segala ruang dan waktu. Kuasa doa mampu membawa kuasa kerajaan Allah itu nyata di bumi. Kuasa doa mampu menyatakan kedahsyatan surga itu terjadi di bumi. Begitu luar biasa kuasa di balik doa orang percaya. Mujizat Tuhan dinyatakan, kedahsyatan Tuhan dinyatakan. Mari terus kita berdoa bagi keluarga kita, bagi gereja Tuhan, bagi Indonesia, bagi dunia ini. Pandemi ini seharusnya tidak mengekang kita, tapi justru kita mau nyatakan kuasa Tuhan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita boleh saja mengalami PPKM Bapak Ibu, tetapi tidak ada yang bisa mem-PPKM-kan doa. Lakukan. Mari bersama-sama kita lakukan. Pasti kemenangan terjadi bagi orang-orang percaya. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya saudara hidup dalam damai sejahtera, sukacita dan kesehatan daripada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Juli di tahun 2021. Dan tema gereja kita adalah kemenangan bagi orang-orang percaya. Di Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37, firman Tuhan katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang dimaksud di sini adalah kita sedang dalam proses untuk menuju kemenangan. Tekanan hidup yang datang dari luar maupun dari dalam dapat dikalahkan oleh Dia yang mengasihi
Kita menang bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi kita menang karena kekuatan daripada Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, tema bulan ini sangat menginspirasi kita bahwa kita orang percaya menang karena Dia yang mengasihi kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita terus bersyukur kepada Tuhan, terus berdoa kepada Tuhan untuk pandemi ini segera berlalu. Meskipun saat ini kita mengadakan ibadah online, tetapi saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, selamat menikmati bulan yang baru di bulan Juli ini, dan kita akan meraih kemenangan bersama Dia. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini mari kita akan bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Saya mengajak saudara untuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur meskipun melalui ibadah online pada pagi hari ini, kami percaya bahwa Roh Kudus hadir di setiap rumah, di setiap tempat yang melihat, mendengar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk keluarga saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan pulihkan sakitnya. Tuhan sembuhkan sakitnya. Yang saat ini sedang mengalami problem masalah keuangan, Tuhan dapat menolong mereka dengan berkat-berkat yang tidak terduga bagi kehidupan mereka. Yang saat ini sedang mengalami pergumulan kehidupan, baik masalah keluarga, Tuhan juga pulihkan kehidupan rumah tangga mereka. Mereka anak-anak yang saat ini sedang kuliah maupun sekolah, Tuhan juga memelihara kehidupan mereka. Engkau memberikan hikmat daripada mereka. Meskipun saat ini kuliah secara daring, sekolah secara daring, tetapi hikmat Tuhan pun mengalir bagi anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak Joy Kid. Kiranya Tuhan juga melindungi, menjagai, memberkati kehidupan mereka. Semuanya Engkau jagai Tuhan. Semuanya Engkau lindungi, dan Engkau memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung. Meskipun dalam online, kami terus mempercayai Roh Tuhan hadir dalam setiap ibadah. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, saat ini terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera mengalir dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati setiap engkau masuk, diberkati setiap engkau keluar. Apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.